Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Banyak yang bilang HP ini tuh cuma menang uniknya doang. Soalnya warna HP ini tuh memang bisa berubah-ubah dan ini menjadi salah satu ikonik dari HP ini. Tapi banyak orang yang meremehkan soal speknya juga. Padahal dari secara spek HP ini tuh cukup lumayan tangguh dan bisa banget bersaing dengan HP-HP yang ada di pasaran di harga kelas yang sama. Walaupun memang harga HP ini tuh agak sedikit lumayan mahal. Padahal kalau kita ngobrol dengan orang yang ngerti spesifikasi, HP ini tuh nggak buruk-buruk banget kok di mata kalian. Karena spesifikasi yang ditawarkan nggak seburuk yang kalian bayangkan. Contohnya buat SoC sendiri, Disney Tecno nggak pelit kok akan SoC. Karena buat SoC-nya HP ini pakai Helio G96 yang performanya itu harusnya udah bisa bersaing banget dengan SoC lain. Walaupun memang sudah ada Helio G99 dan itu memang tidak ditanamkan di HP-nya ini. Padahal kalau kita lihat si Tecno Pova 4 Pro dia pakai Helio G99 dan HP ini masih pakai Helio G96. But overall menurut gue itu nggak masalah. Soalnya Helio G96 ini udah sangat mempenghuni banget. Dan perbedaannya itu antara Helio G96 dan Helio G99 itu nggak terlalu signifikan. Paling bedanya cuma beberapa sekian persen aja kok. Dan itu nggak kerasa banget dari segi performa. Yang terpenting HP ini bukan pakai Helio G95. Karena kalau pakai Helio G95 bakalan ada sedikit overheating. Kita juga udah melakukan beberapa tes seperti Antutu Benchmark nih yang skornya kita dapat di angka 300 ribuan yang menurut gue ini udah oke banget. Buat aplikasi Geekbench 5 pun juga skor HP ini tuh mendapatkan yang sangat baik nih buat HP sekelas entry level. Jadi gue nggak masalah lah soal akan spek. Diajak buat main game juga overall oke lah ya, seperti game PUBG Mobile settingan mentoknya dapat di settingan smooth ultra. Dan yang terpenting buat giroskopnya lancar jaya, nggak ada delay sama sekali. Main Genshin Impact pun juga bisa sih, main Genshin Impact bisa, tapi memang nggak selancar yang kalian bayangkan. Ya seperti layaknya Helio G96 pada umumnya lah ya, yang bisa cuman pas-pasan aja. Sekarang kita beralih ke bagian layarnya nih yang memang menjadi sorotan para kaum penghujat teknologi. Soalnya dengan harga 3 jutaan, bisa dibilang harga HP ini tuh 3 jutaan lebih ya kalau misalnya kalian tahu. Spesifikasi layar yang diberikan itu pas-pasan banget, seperti panelnya masih pakai panel IPS. Harusnya dengan harga segini Tecno Camon 19 Pro ini udah pakai panel AMOLED. Terus juga yang menang dari layarnya ini cuma refresh rate-nya aja sih yang udah 120 Hz. Ya walaupun memang bukan panel AMOLED, tapi yang jelas HP ini udah pakai refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz. Dan ini memang menjadi salah satu alasan Tecno mungkin buat menekan harga juga ya. Jadi ada satu yang dipangkas tapi ada satu juga yang di-upgrade. Contohnya yang dipangkas adalah panelnya. Kualitas panelnya masih pakai panel IPS, tapi yang di-upgrade adalah masalah refresh rate-nya yang udah 120 Hz. But overall kalau buat panel IPS sendiri sih gue nggak ngerasain hal yang aneh-aneh gitu lah ya. Di sini layarnya enak, kalau buat diajak nonton film layarnya kelihatan cakep gitu loh, detailnya tajam, terus juga untuk warnanya juga masih gonjreng, masih kelihatan pekat gitu loh kalau misalnya kita nonton film ataupun video yang membutuhkan kualitas warna yang tinggi. Terus juga buat scrolling juga udah enak kok karena refresh rate-nya yang udah sangat tinggi yaitu 120 Hz. Terus juga nggak sampai di situ, buat masalah desain layar HP ini tuh udah pakai desain pansol ya teman-teman, yang dimana pansolnya ini cukup lumayan gede nih tompelnya kalau kalian perhatikan. Terus juga yang gak saya suka dari layarnya si Tecno Camon 19 Pro ini, kalau kalian perhatikan di bagian atas tompelnya ini ada sedikit item-item gitu ya. Ya ini memang menjadi salah satu penyakit HP yang menggunakan desain pansol di tahun 2020-an ya. Pas waktu masuk 2020 awal itu bener-bener isu kayak gini tuh cukup tinggi. Dan si Tecno Camon 19 Pro ini masih ngalamin hal yang serupa. Padahal kalau kita lihat HP-HP pansol zaman sekarang ya yang 2021, 2022 itu nggak ada yang namanya item-item lagi. Ini sebutannya built-in atau apa ya? Ya pokoknya seperti itulah kalau misalnya kalian lihat. Tapi yang jelas dari segi kelancaran layar HP ini responsif ya. Walaupun memang multitask dari HP ini cuman sampai 5 jari aja. Ya biasalah HP-HP produk Tecno dan Infinix memang selalu begitu. Oh ya, ada satu bagian yang terlupakan yaitu masalah OS. Karena memang OS sendiri HP ini pakai iOS 8,6 yang belum dapat update sampai sekarang. Entah ini bakalan dapat update atau enggak nih HP, tapi yang jelas memang pihak Tecno tidak memberikan hal tersebut tentang masalah update dari HP-nya mereka. Ya semoga harapan gue sih kebagian update, biar nggak kayak Infinix yang nggak selalu kebagian update.
Tapi ada satu bagian yang cukup lumayan bikin wow dari nih HP, yaitu masalah kamera. Karena kameranya sendiri, HP itu memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel. Dan yang menarik di sini udah dukungan OIS serta punya lensa tele juga 50 megapiksel. Jadi menurut gue ini hal yang cukup jarang banget dipunyai oleh HP entry level di harga 3 jutaan. Jarang banget HP 3 jutaan di pasaran saat ini yang udah punya OIS dan juga lensa tele 50 megapiksel. Dan buat hasil fotonya gimana? Yap, buat hasil fotonya sih bisa dibilang cukup lumayan bagus. Detailnya kelihatan tajam walaupun memang nggak setajam HP-HP kelas entry level dari brand lainnya di kelas harga yang sama. Lalu untuk masalah detailnya juga cukup lumayan kurang nih. Kalau misalnya kita zoom sampai 30 kali zoom, ya alias sampai mentok ya teman-teman. Kalau kalian lihat detailnya kelihatan kurang dan tidak seimbang kalau misalnya kita bandingkan dengan HP-HP flagship seperti iPhone 13 Pro ataupun Samsung Galaxy S22 Ultra. Jadi memang tidak bisa diharapkan lebih lah lensa tele dari HP kelas entry level karena hasilnya bakalan kayak gitu. Tapi buat perekaman videonya kalian gak usah khawatir karena perekaman videonya kelihatan stabil dan smooth nih kalau kalian perhatikan. Jadi guys, ini adalah perekaman kamera belakang dari Tecno Camon 19 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Dan kalau kita lihat memang hasilnya stabil ya, bahkan ini stabil banget loh. Kalian bisa lihat sendiri aja hasilnya. Dan ini untuk kamera belakangnya bisa direkam sampai 2K ya. Bisa sampai 2K, tapi di sini kita pakai 1080p aja. Dan kalau misalnya nilai sendiri aja, kalau dari segi fokusnya sih cukup main sih ya. Tapi memang fokusnya nggak fokus banget. But overall ini udah oke banget lah buat HP 3 jutaan. Oke guys, jadi ini adalah si perekaman kamera depan dari Tecno Camon 19 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, sangat-sangat stabil dan kualitasnya juga ya bisa kalian lihat sendiri aja lah ya bagus atau enggaknya. But overall buat HP 3 jutaan ini oke sih ya. Buat baterai sendiri HP ini tuh cukup lumayan besar, walaupun memang tidak besar-besar banget karena memang standarnya HP sekitaran 3 jutaan dan 2 jutaan memang 5000 mAh. Fast chargingnya juga udah 33 watt, jadi udah cukup cepat lah ya, walaupun memang tidak cepat-cepat banget. Terus juga fitur-fitur spesial dari HP ini memang bisa dikatakan kayaknya nggak ada deh. Cuman ya bisa berubah warna aja kalau misalkan kena sinar matahari. Tapi yang jelas fitur ganti warna ini menurut gue menjadi salah satu ikonik dari Tecno Camon 19 Pro ini. Memang sepertinya ini HP ditunjukkan untuk pajangan kali ya, buat hiasan rumah, bukan buat dipakai daily. Karena memang kalau dari segi fitur ya HP ini minim banget gitu loh. Tapi buat fitur NFC HP ini juga ada kok, jadi kalian gak usah khawatir ya, masih bisa dipakai buat emoni lah, buat top up tipis-tipis. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian meremehkan Tapi yang jelas kalau misalkan kalian meremehkan HP ini karena HP ini cuma menang desain doang dan menang unik, kalian salah sih. Karena memang semua orang yang beli smartphone itu nggak cuma mentingin soal performa aja dan juga spesifikasinya yang gahar, apalagi yang spesifikasinya itu bener-bener di atas rata-rata dengan harga yang dijual. Tapi ada beberapa orang yang beli HP itu cuma karena unik aja dan karena memang desainnya yang futuristik gitu loh. Jadi nggak serta-merta soal performa aja. Walaupun memang penonton channel Serapin Tekno ya yang setia ini mayoritas kadang-kadang itu ngeliat soal speknya doang, padahal kalian nggak boleh ngeliat cuma dari segi satu titik aja karena ada titik-titik lain yang bisa kalian perhatikan. Ini ngomongnya tinggi banget ya, udah paling so bener nih. Tapi memang kalau dipikir-pikir harga HP ini cukup lumayan overpriced kalau misalnya kalian bandingkan dengan HP-HP brand sebelah dengan harga yang sama. Yap, karena memang HP ini bukan soal spek. Sekali lagi HP ini bukan soal spek, tapi melainkan desain dan juga keunikan dari HP ini. Soal fitur juga minim banget sini HP, jadi nggak ada yang bisa diharapkan lebih gitu loh. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Jika teman pengen kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.